Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di episode sebelumnya, J-Factor masih menunggu kedatangan Goku yang udah lama belum datang. Hal itu karena Goku dan Frieza sedang dicegat oleh para pasukan semesta ke-9. Frieza langsung menghadapi mereka menggunakan mode goldennya. Tujuan para makhluk ini adalah memperlambat waktu mereka agar semesta ke-7 didiskualifikasi. Namun, Frieza yang sekarang udah beda bos. Dia menjelaskan jika penggunaan mode goldennya tidak lagi menguras stamina. Hal itu karena Frieza sudah melatih kekuatannya. Hehe, bersiaplah kalian menerima hukumanku. Frieza langsung menyerang dan membunuh mereka dengan mudah. Frieza menghabisi mereka semua tanpa perasaan. Goku berusaha untuk melindungi peramal Baba dan dia coba ngasih tahu Frieza agar tidak terlalu barbar. Sementara itu, pemimpin pasukan tadi sudah menyiapkan energi penghancur yang diberikan oleh dewa mereka. Gak disangka Frieza juga sudah mengetahui itu dan membiarkan makhluk itu untuk melemparnya. Ketika Frieza menangkis bola itu, tiba-tiba muncul energi dari dalam air yang sontak menyerangnya. Frieza berusaha menahan sekuat tenaga, namun bola penghancur itu berhasil mengenainya hingga dia kesakitan. Namun ternyata Frieza yang sekarang bahkan bisa menahan bola penghancur Hakaisin. Dengan mode goldennya dia berhasil mengecilkan bola itu dan juga langsung membunuh makhluk tadi. Ketika Goku lengah, tiba-tiba Frieza malah melemparkan bola itu pada Goku. Hehe, mati saja kau bro. Berbeda dengan Frieza, Goku nampak kesakitan dan gak tahu cara melepaskannya. Hehe, ternyata kau lebih lemah dari Eke ya sekarang. Goku mencoba mengecilkan bola itu namun dia gagal. Sedangkan Frieza kembali membunuh makhluk yang tersisa. Dengan sombongnya, Frieza meminta dewa penghancur mereka untuk datang. Setelah itu, Frieza menghubungi dewa mereka menggunakan alat yang diambil. Frieza menawarkan diri untuk menjadi petarung alam semesta ke-9 tapi dengan syarat yang dia berikan. Frieza menjelaskan dengan tertangkapnya Goku dalam bola penghancur, alam semesta ke-7 tidak akan bisa berbuat banyak. Tapi tiba-tiba Beerus dan Whis datang menghampiri mereka. Frieza segera menghancurkan alat itu untuk menghilangkan jejak. Beerus lalu melenyapkan bola energi itu hanya dengan sekali tiupan saja. Sekaligus Beerus mulai curiga jika Frieza mungkin akan bekerja sama dengan semesta lain. Frieza sendiri memang berniat akan mengacaukan semua dewa di saat para dewa sedang bertengkar. Tapi tiba-tiba Goku meminta Frieza untuk bertarung dengannya. Jika di antara mereka terkena satu pukulan, maka harus menuruti yang menang. Frieza yang sekarang merasa sangat percaya diri bisa menghajar atau bahkan membunuh Goku. Akhirnya mereka segera melakukan serangan super cepat dengan kekuatan full power. Keduanya berhasil memukul satu sama lain hingga pertandingan ini seimbang. Untuk itu, Frieza setuju bergabung dengan J-Factor, tapi sepertinya dia masih memiliki rencana yang licik. Sementara itu, arena turnamen sudah selesai dibuat. Ketika para dewa datang, Daishinkan menyuruh mereka untuk mencoba kekuatan bahan arena. Selain itu, hal ini juga bisa menghibur Geno sebelum turnamen dimulai. Akhirnya, tiga dewa penghancur memulai serangan sengit dengan gerakan yang super cepat. Ketiganya melakukan jual beli serangan di mana level dari kekuatan mereka emang gak main-main sebagai dewa penghancur ya. Terakhir, ketiganya menembakkan laser besar hingga arena menjadi hancur. Daishinkan segera menghentikan pertarungan dan dia menyuruh mereka untuk memperbaiki arena yang rusak. Dari sini kita diperlihatkan sifat jahil dari Daishinkan bukan? Di planet bumi sendiri, J-Factor masih menyusun rencana agar bisa bertahan di arena. Vegeta awalnya tidak mau mendengar, tapi karena hal ini demi keselamatan keluarganya, Vegeta akhirnya mau ikut rencana mereka. Setelah siap, mereka pun berangkat menuju arena turnamen. Semua kehidupan di alam semesta ke-7 ini telah bergantung pada perjuangan mereka. Lord Yamcha juga datang untuk melihat kepergian mereka, dan sepertinya dia sudah terima bahwa kekuatannya yang lemah gak mungkin bisa membantu yang lain. Ketika sampai, Goku mencoba terbang, namun arena ini emang sudah didesain agar semua petarung tidak bisa terbang, kecuali makhluk yang emang memiliki sayap ya. Tiba-tiba, J-Factor merasakan ki luar biasa yang berasal dari petarung semesta ke-11 yang baru datang. Goku segera menghampiri mereka, namun nampaknya mereka nggak ingin berteman dengan siapapun. Akhirnya, Goku juga bertatapan langsung dengan Jiren, sang makhluk terkuat di alam semesta ke-11.
Kali ini kita juga diperlihatkan kecepatan Jiren yang bisa menghindari serpihan arena yang bahkan Goku nggak bisa melihatnya. Goku merasa jika orang ini emang bukan makhluk sembarangan. Kemudian semua peserta dari seluruh alam semesta memperkenalkan diri mereka. Geno memulai kata sambutan atas mereka yang telah hadir pada turnamen paling bergengsi ini. Selanjutnya diizinkan kembali menjelaskan peraturan pertandingan pada peserta yang belum mengetahuinya. Frieza juga merasakan hawa membunuh sadis dari para peserta lain yang siap menerkam siapa saja. Sementara itu, yang bisa dilakukan para dewa sekarang hanyalah percaya pada masing-masing petarung mereka. Setelah pertandingan dimulai, semua peserta berlari untuk menghajar satu sama lain. Battle Royale terbesar demi mempertahankan alam semesta masing-masing sudah tidak bisa dihentikan. Dua Geno langsung dibuat terpukau di awal pertandingan ini. G-Factor masih belum melakukan pergerakan karena mereka masih tetap pada rencana untuk tetap berkumpul. Tapi Goku si maniak bertarung segera meluncur untuk mengincar Toppo. Tiba-tiba dia dihadang oleh petarung alam semesta keempat. Goku segera menghajar makhluk itu tanpa mendengarkan rencana yang dibuat oleh Gohan. Vegeta, Frieza, dan para android juga bergerak sendiri-sendiri dan melupakan rencana sebelumnya. Robot alam semesta ketiga memulai serangan membabi buta dengan putaran yang amazing. Tapi sampai di situ saja, hit bukan obat nyamuk dan Basil berhasil menghentikan gaya sok kerennya. Hehehe, robot rongsokan jangan banyak gaya bro. Gadis semesta ke-10 memulai pertarungan dengan Basil. Tapi Basil segera menggunakan laser cendol di kakinya. Sontak saja gadis itu langsung keluar arena dan akhirnya dinyatakan kalah. Satu sudah gugur tapi masih ada 79 petarung lagi bro. Dan menariknya, dua Geno mempunyai iPad dewa yang bisa melihat semua data-data dari para petarung. Kali ini Basil beradu pukulan sengit dengan makhluk endut yang memiliki teknik 1000 pukulan. Saat ini setengah G-Factor sudah melupakan rencana awal dan gak mendengar perkataan Gohan lagi. Sementara G-Factor yang tersisa kini sedang dikepung oleh berbagai makhluk alam semesta yang berbeda. Mereka segera melompat ke atas lalu menggunakan Taioken dan menembakkan laser terkuat mereka. Di lain sisi, makhluk endut sedang menahan 3 laser Basil sampai dia akan keluar arena. Tapi ternyata dia mampu bertahan dan berhasil menghempaskan semua laser itu. G-Factor masih melakukan serangan terhadap alam semesta lain. Sedangkan Jiren masih santai saja tanpa melakukan apapun. Ketika ada musuh menghampirinya, tiba-tiba makhluk itu langsung ketakutan merasakan kekuatan dahsyat dari Jiren. Atau mungkin karena melihat mata Ultraman yang menyeramkan kali ya. Goku terus menatap ke arah Jiren tapi makhluk lain segera menyergapnya. Goku yang gak bisa bergerak mencoba memukulnya tapi tetap saja itu nggak berhasil. Makhluk itu menyeret Goku untuk dia jatuhkan keluar arena. Tapi akhirnya Goku menggunakan Super Saiyan Blue untuk menghentikannya. Malahan makhluk itulah yang jatuh sendiri. Di sini Goku belum bertarung serius karena dia masih menghemat energinya untuk melawan Jiren. Tapi Whis berkata meskipun Goku menghemat energi, jika dia kalah duluan itu akan percuma bukan? Terlebih Whis tahu jika Goku masih memiliki sifat yang sering lengah. Tiba-tiba Goku sudah dikepung oleh peserta alam semesta ke-9 yang memiliki dendam sebelumnya. Hehe, kalian mau aneh bantai lagi ya kayak kemarin. Kaioshin semesta ke-9 udah percaya diri jika Goku kali ini pasti akan kalah. Saat Goku mencoba menghalau, tapi mereka nggak membiarkan Goku kabur. Mau nggak mau akhirnya Goku melakukan jual beli serangan melawan Bergamo. Semesta ke-9 memang sudah dari awal mengincar Goku sebagai penyebab semua ini. Goku masih belum menggunakan Super Saiyan Blue karena dia masih akan menghemat energinya. Dilarangnya pemulihan seperti kacang Senju membuat G-Factor harus memutar otak lebih keras agar bisa bertahan bukan? Goku sangat terpojok karena dia sedang berada dalam lingkaran trio The Danger. Tapi nampaknya Goku masih santai dan sudah mengetahui kelemahan mereka. Selalu saja mereka ini cuma cucunguk yang lemah. Kurang ajar sekali congormu itu ya. Solo lawan trio, jangan sok keras kau. Lavender segera melapisi tangannya menggunakan racun. Dan trio The Danger melakukan serangan bersama-sama. Bergamo berhasil memukul Goku sampai Goku terpojok dan gak bisa berbuat apa-apa. Lavender kembali menyerang tapi Goku masih bisa menghindar dan dia menggunakan pelindung untuk menyerang balik. Dengan energi pelindung itu, Lavender sudah nggak bisa memberinya racun. Nah, ketemu juga kan kelemahan Lavender?
Namun tiba-tiba Basil dan Bergamo datang untuk membantu. Jual beli serangan kembali terjadi antara Goku dan Bergamo. Di tempat lain, Frieza juga sedang bersenang-senang melawan alam semesta ke-10. Makhluk lemah kayak enteng gak mungkin bisa menang dari Eke. Dengan sadis Frieza langsung menghabisinya, tapi nggak sampai dibunuh ya. Sementara itu, Goku masih dikelilingi oleh trio The Danger. Kaioshin menjelaskan kekuatan dari trio ini akan bertambah ketika mereka bergabung. Hahaha, tuh lihatlah, udah Eke bilang dia pasti kalah. Jurus gabungan dari trio The Danger ini adalah teknik segitiga yang bernama Danger Triangle. Sementara itu, Pangeran Congak yang berhasil mengalahkan musuh sontak melihat ke arah Goku yang lagi kesulitan. Dengan teknik segitiga ini, Goku sudah nggak bisa berkutik maupun melarikan diri. Habisi dia bro, jangan kasih ampun. Untuk itu, Vegeta datang membantu Goku dan nekat masuk ke dalam segitiga mereka. Tiba-tiba, semua kesatria alam semesta ke-9 datang untuk menghabisi mereka. Saat ini 2 lawan 8 bro. Tapi Goku berkata, santai saja bro, mereka itu lemah-lemah kok. Berisik, kau lawan 3 aja udah lemes, gimana 8? Tanpa mikir panjang, Vegeta langsung menyerang mereka bertubi-tubi. Goku segera menyerang Basil untuk menggagalkan teknik mereka. Jika kehilangan 1 orang, maka teknik mereka nggak akan berguna ya. Pangeran Congak juga udah tahu cara menghadapi Lavender. Tapi gadis yang mirip kucing tiba-tiba menyerangnya. Mereka lanjut saling menyerang, tapi ternyata itu hanya tipuan. Karena Lavender langsung datang untuk memukulnya. Goku juga nggak bisa membantu karena dia lagi dihadang oleh Basil dan temannya. Goku mencoba memukul, tapi makhluk itu nggak bergeming karena tubuhnya sekeras baja. Meskipun Goku memukulnya berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama saja. Malahan Goku lah yang dihajar babak belur. 4 orang sudah berdiri di hadapan Goku, sementara 2 makhluk lainnya sedang menunggu momen untuk menjatuhkan mereka. Ditambah, Vegeta diserang oleh 2 orang dan dia hanya bisa bertahan saja. Kedua orang Saiyan bagai sudah menjadi mainan bagi semesta ke-9. Makhluk yang sebelumnya juga menyemburkan air hingga membuat tangan Vegeta beku. Dan ternyata itulah yang mereka incar. Lavender dan gadis kucing segera menyerang untuk mengakhirinya, tapi Vegeta berhasil menghindar hingga serangan si kucing malah mengenai Lavender. Melihat ada kesempatan, Goku berubah dan langsung menyerang mereka hingga keluar arena. Vegeta menghantam si gadis kucing untuk mengeluarkannya juga. Meskipun hanya 2 orang, mereka bisa membalikan kedudukan. Tiba-tiba makhluk lainnya menggunakan jaring Spiderman untuk mengikat Vegeta. Rupanya kau meremehkan bangsa Saiyan ya, kurang ajar. Vegeta mengajar mereka sampai keluar arena juga. Saat ini sudah 7 kesatria semesta ke-9 yang telah gugur. Hanya tinggal trio The Danger saja yang masih tersisa. Mereka masih mencoba bertahan dari serangan 2 maniak bertarung. Trio Serigala menyatukan laser mereka untuk mengalahkan keduanya. Gak mau kalah, Goku dan Vegeta juga berubah ke mode Super Saiyan Blue untuk saling beradu laser. Serangan Goku dan Vegeta sukses membuat trio The Danger keluar arena. Dengan begini, semua peserta alam semesta ke-9 sudah gugur. Tanpa ragu, 2 Geno segera melenyapkan semua peserta ke-9 yang hanya menyisakan pengawalnya saja. Whis langsung mengecek alam semesta ke-9 yang ternyata memang sudah lenyap, nggak tersisa. Konsekuensi dari pertandingan ini memang bukan hanya isapan jempol belaka ya. 2 Geno yang polos nggak bakal segan-segan melenyapkan siapa saja semesta yang kalah. Saat ini pertarungan tertunda sebentar karena semua peserta masih merinding melihat lenyapnya semesta ke-9. Tapi Frieza yang sombong malah terkesan dengan kekuatan Geno dan berkata, suatu hari nanti aku bisa melampaui mereka. Akhirnya pertarungan kembali dimulai, di mana lawan G-Factor kali ini adalah semesta ke-6. Vegeta berubah lagi untuk langsung menyerang Hit, tapi bukan obat nyamuk. Tiba-tiba Botamo malah menghadang dan gak memberikannya jalan. Kekuatan pertahanan Botamo emang gak bisa dianggap remeh. Vegeta yang gak kehabisan akal segera mengunci pergerakannya dan membawanya keluar arena.
Tapi tiba-tiba makhluk rongsokan yang sebelumnya menjadi lawan Vegeta datang untuk menghadang. Di lain sisi, Krillin sedang terpojok oleh serangan makhluk burung dan beruntungnya Gohan datang untuk membantu. Gohan dan yang lain masih tetap menggunakan rencana mereka. Krillin melempar Kinjan untuk menebas sayapnya dan Master Roshi segera mengirimnya keluar arena menggunakan Kamehameha. Sementara itu, Vegeta menggunakan kata-kata kasar kembali untuk membuat makhluk rongsokan ini bersedih. Tapi ternyata semesta ke-6 sudah mengantisipasi kelemahannya itu dengan menutup kupingnya. Ini adalah gabungan yang mengerikan antara Botamo dan Mageta. Di lain tempat, 18 sedang jual beli serangan melawan alam semesta keempat. Dia berhasil menghajarnya sampai makhluk ini nggak bernapas. Tapi jika makhluk ini mati maka Android 18 akan didiskualifikasi. Namun ternyata itu hanya tipuan saja. Ketika 18 lengah, makhluk ini langsung menyerang balik. Dia juga menembakkan banyak laser cendol untuk mengeluarkannya dari arena. Tapi sebelum itu terjadi, Sindul datang dengan gagah untuk menyelamatkannya. Mereka pun akan bergabung untuk mengalahkan burung itu. Saat makhluk ini menyerang, gabungan keluarga ini sukses membuat si burung dipermainkan seperti pingpong. Terakhir, 18 melemparkan bola laser cendol untuk mengakhirinya. Mereka sukses membuat makhluk itu keluar arena. Di saat ada makhluk lain menyerang Krillin, kali ini 18 lah yang datang untuk menyelamatkannya. Kita impas Yandul. Kemudian Sindul menggunakan Taioken, tapi terlihat mata makhluk itu tertutup dan dia berhasil menghajar mereka. Makhluk itu menjelaskan meskipun dia nggak bisa melihat namun bisa merasakan bau mereka. Mendengar hal itu, Sindul mempunyai sebuah cara licik untuk mengalahkannya. Sindul langsung melakukan jual beli serangan, tapi tiba-tiba makhluk itu melempar laser hingga Krillin terjatuh. Ketika makhluk itu akan menyerang lagi, Krillin melemparkan sepatunya hingga mengenai hidung makhluk itu. Sontak saja membuat makhluk itu merasakan bau yang menyengat. Dan kesempatan ini langsung dimanfaatkan Krillin untuk mengeluarkannya dari arena. Hehe, rasakan itu bau sepatuku yang gak dicuci selama setahun loh. Oh, ternyata itu adalah rencana yang dia persiapkan. Tapi ketika merasa senang, tiba-tiba Pros datang dan langsung menghajar Sindul hingga dia juga keluar arena. Ternyata Pros sudah menunggu kesempatan emas ini saat mereka lengah. Hehe, jangan senang dulu kau Ndul. Setelah itu, Pros menghilang lagi sebelum 18 menyerangnya balik. Sifat Pros yang licik emang gak bisa dianggap remeh ya. Beerus dan Kaioshin sangat marah pada Sindul, tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah mendukung peserta yang tersisa. Dengan kalahnya Krillin, maka sisa semesta ke-7 hanya tinggal 9 petarung lagi. Semua teman bahkan istrinya sendiri sampai mengejek kebodohan Krillin. Sementara itu, Pangeran Congak merasa kesulitan menghadapi Botamo dan Mageta. Tiba-tiba, Chaba juga datang dengan gaya yang sok keren untuk menantang Vegeta. Hit juga berhasil menghajar robot semesta ke-4. Dan kita akan melihat Kale yang kini sedang dihajar oleh semesta ke-10. Tanpa perasaan, dua makhluk itu menjadikan Kale sebagai samsak tinju mereka. Sampai akhirnya Kale pingsan dibuatnya. Caulifla yang baru datang sontak sangat marah melihat adiknya dipermainkan oleh buaya darat. Caulifla langsung berubah ke mode Super Saiyan untuk langsung menyerang si kepiting Tuan Crab. Pukulan bertubi-tubi terus dia lancarkan. Tiba-tiba temannya mendorong untuk dia keluarkan dari arena. Tapi Caulifla kembali menaikkan aura Ki-nya dan segera membanting makhluk itu hingga dialah yang keluar arena. Kemudian Caulifla menyemangati Kale agar dia lebih percaya diri untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan target yang pas untuk menguji kekuatan mereka adalah Son Goku. Caulifla meminta Goku untuk mengajarinya cara berubah menjadi Super Saiyan Blue. Tapi Goku merasa jika mereka belum siap soal itu. Mendengar itu, Caulifla sangat marah dan dia langsung ngeden untuk berubah menjadi Super Saiyan berotot. Makin gede aja kau. Caulifla mencoba menyerang Goku, namun dengan mudah Goku menjatuhkannya. Goku menjelaskan jika perubahan Super Saiyan berotot seperti itu di alam semesta ke-7 sudah nggak berguna. Kelemahannya bisa membuat kecepatan berkurang dan energi cepat terkuras. Untuk itu, Goku mencontohkan perubahan yang lebih baik yaitu Super Saiyan 2. Hal itu sontak membuat Caulifla kagum dan ingin minta diajari juga. Karena sebelumnya Caulifla juga pernah menggunakan Super Saiyan 2 namun belum sampai menguasainya. Tapi setelah dia mencobanya lagi, akhirnya Caulifla bisa menguasainya juga. Goku berkata Caulifla mungkin akan memiliki potensi untuk bisa mencapai Super Saiyan 3 di turnamen ini. Caulifla dan Goku segera melempar laser dan mereka langsung memulai jual beli serangan sengit.
Keduanya masih cukup seimbang karena Goku ingin Caulifla terbiasa dulu dengan Super Saiyan 2-nya. Sementara Kel masih menonton saja. Tapi melihat kekuatan Goku dan Caulifla yang sangat hebat membuat Kel jadi sedih karena dia seperti tidak berguna. Tapi kita tahu dari kesedihan itu adalah sumber bangkitnya kekuatan Kel yang mengerikan. Tubuhnya sontak kembali membesar dan merubahnya menjadi Super Saiyan Green. Goku sampai kaget merasakan kekuatan dahsyatnya ini. Hai, ayolah main sama Eke, tubuh Eke udah semok nih bang. Kekuatan terpendam Kel akhirnya bangkit. Dia langsung menghajar Goku dan membantingnya dengan keras. Meskipun Goku mencoba memukulnya, tapi tubuh Kel sudah sekeras baja. Goku seketika saja kewalahan dan menjadi bahan bulian Kel. Goku yang terdesak akhirnya berubah menjadi Super Saiyan Blue karena merasa lawan kali ini bukan main-main. Goku segera menggunakan Kamehameha untuk menyerangnya. Tapi terlihat Kel masih santai sambil terus berjalan ke arahnya. Serangan Goku sudah nggak terasa guys. Dia segera memegang wajah Goku dan berkata, "Kurang ajar sekali kau, berani-beraninya kau ngeremehin Eke kayak gini." Tapi tiba-tiba Kel nggak bisa mengendalikan kekuatannya lagi dan dia menembakkan laser ke seluruh arena turnamen. Dari serangan random itu banyak sekali musuh yang terhempas keluar arena. Kemudian anggota Pritoppers menggunakan tali khusus untuk menangkap Kel. Namun tali tersebut tidak berguna. Sebaliknya Kel langsung menghajarnya sampai dia keluar arena. Dengan begini petarung semesta ke-11 juga sudah berkurang ya. Kel kembali berteriak dengan keras sampai menggetarkan seluruh arena. Mendengar keributan itu, sang makhluk terkuat akan turun tangan untuk membereskannya. Jiren langsung menembakkan laser dan meledakkan Kel di udara. Dia pun sempat-sempatnya bergaya keren. Melihat kekuatan Jiren yang luar biasa, membuat Hit bukan obat nyamuk gosok saja sampai terkejut dan dia memilih untuk mundur dulu. Sedangkan Goku yang udah penasaran dari awal langsung berdiri di hadapannya. Goku si maniak bertarung akan menjajal kekuatan Jiren, sang makhluk terkuat yang bahkan gak bisa dikalahkan dewa penghancurnya. Lalu apakah Goku akan bisa menang melawan Jiren si botak Ultraman? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.